unsurnya itu heterogen. Tapi bisa juga keheterogenisitas tersebut itu ada di dalam lab. Itu bisa. Misal nih bahannya ya, kalau HPT itu pengambilan bahan sampelnya itu tidak seragam. Artinya ngambil sampelnya dari beberapa lokasi, misalnya apa namanya itu bahan ini loh. Kalau kita bikin isolat itu ngambil bahannya itu di pohon mangga gitu ya, misalnya ya, akarnya pohon mangga atau daunnya pohon mangga, tapi pohon mangga itu tidak di satu lokasi misalnya. Ya, bisa pahami ya? Paham ya? Itu boleh. Heterogen itu berarti bahannya. Tapi lokasinya tidak. Lokasi labnya kan homogen. Tapi kalau salah satu unsur saja sudah heterogen, berarti itu bisa menggunakan rancangan ajak kelompok. Kalau yang khusus HPT ya. Tapi kalau di luar itu loh, di luar lapangan tuh, di luar di field, atau lapang gitu, bukan lapangan ya, di field itu sebaiknya menggunakan rancangan ajak kelompok, tapi ada juga yang menggunakan rancangan ajak lengkap. Tergantung tujuannya. Tadi Pak Darmawan memberikan ilustrasinya banyak ya tentang kalau gradien, arahnya, kesuburan dan sebagainya, itu memang seperti itu rancangan ajak kelompok. Tapi bukan berarti di dalam lab itu juga nggak bisa rancangan ajak kelompok. Contoh kemarin, jurnal yang dari kelas saya yang kemarin, itu bagus gitu ya. Pertanyaannya, mereka ada yang bertanya, Bu ini kenapa ya kok ini mengambil isolatnya itu begini, tapi kok rancangannya di dalam lab itu rancangan ajak kelompok. Padahal seharusnya kan waktu kuliah rancangan ajak lengkap, baiknya pakai rancangan ajak lengkap, gitu ya. Ya Vin ya, kamu di kampus ini Vin, di lab lagi gitu ya. Kamu di lab HPT apa lab hama atau penyakit? Di lab pengendalian hayati. Oh, beda ya. Nggak apa-apa, wis. Ini pengendalian hayati kan ya tetap ada unsur hama dan penyakitnya ya, gitu ya. Nah, itu kayak dia tuh, Alvin di belakangnya itu, menurutmu itu kondisimu di situ tuh homogen atau heterogen ya, Alvin ya? Homogen, Bu. Nah, itu homogen, tapi kalau bahan penelitiannya itu ngambilnya sampelnya nggak di satu tempat, bisa jadi itu bisa Alvin bisa menggunakan rancangan ajak kelompok. Kenapa? Karena dia anggap bahwa bahan penelitiannya itu tidak homogen. Itu ya. Tapi kalau Alvinnya itu mengambilnya itu di satu lokasi saja, misalnya ya, satu pohon saja atau satu tanaman saja, mau nggak mau Alvin itu harus menggunakan rancangan ajak lengkap. Ya Pak Vin? Gitu ya? Kemarin kamu apa rancangannya yang kamu kasih ke Ibu itu? Rancangan ajak lengkap, Bu. Rancangan ajak lengkap? Oh, kamu kelompok 1 atau 2? Kelompok 2. Bukannya rancangan ajak kelompok, Bu? Rancangan ajak kelompok? Oh iya, maaf. Rancangan ajak Ya, di lapang atau di dalam? Di lab, di laboratorium, Bu. Tapi menggunakan rancangan ajak kelompok ya, berarti? Iya. Oke. Nah, ya. itu nanti kita bahas tentang bahan penelitiannya heterogen. Kamu bisa share dulu ya, Alvin, nanti sebelum yang BP. Kalau BP kan mesti di luar, toh? Iya, kalau yang BP kan mestinya di luar. Kalau di luar nggak ada masalah, karena memang heterogen. Tapi khusus kasusnya yang unik-unik ini kan, kasusnya mahasiswa HPT nih, kalau mau penelitian bingung mau merencanakan mau ada rancangan ajak lengkap atau rancangan ajak kelompok nih, gitu ya. Kita lihat ya kasus yang ini ya. Penelitinya kalau nggak salah dosenmu ya, kalau nggak salah ya. Coba Vin, kamu Vin, share Vin. Gak iso kamu pakai HP dah itu. Coba itu, padahal itu kamu pakai AC atau tidak itu ruangan ini? Nggak pakai ya, nggak pakai ya. Kalau nggak pakai AC juga nggak apa-apa, berarti suhunya sama suhu kamar kan berarti. Lampunya juga sama itu penyinarannya itu. Dia siang-siang dia pakai lampu. Padahal
ada jendela besar gitu ya, mataharinya itu masuknya dari sebelah situ. Tapi untuk di dalam ruangan kita tidak bisa karena kan mejanya Alvin itu kan di tengah ya, Vin, meja itu ya. Mejamu ini kan di tengah ruangan ya, bukan di pinggir kan? Bukan. Mejamu itu yang kamu buat duduk ini, itu kan meja penelitian loh sebenarnya ya. Nah, mejamu itu seberapa besar misalnya ya? Mejamu itu berapa besarnya? Panjangnya, lebarnya kan? Kamu kalau misalnya membuat suatu penelitian, mejamu itu cukup apa enggak digawe menaruhnya itu? Petri dish itu cukup apa enggak? Nah kan berarti tergantung dengan kamu memplotting kalau di rancangan acak lengkap itu unit percobaannya kan, nanti di dalam satu unit itu isinya piro sampelnya kan gitu ya, Vin ya. Kamu kan harus mempertimbangkan meletakkannya itu, bayanganmu tuh di kertas tuh kayaknya yo gitu ya. Tapi begitu sampai di lapangan tuh di mejanya Alvin ini gak cukup. Nah terus apa kan gitu ya. Kan harus lihat Alvin tempatnya berapa besar sih, Petrinya kecil atau besar sih gitu ya. Vin kan kok left, Vin? Kenapa kamu kok left? Mohon maaf Bu, error Bu. Oh gitu. Bisa nggak kamu itu penting ya. Kita akan bahas satu-satu ini. Paling nggak sebelum kita selesai 12.10 kita lihat nih uniknya di HPT itu kayak gini nih penelitiannya ya. Dia harus mengumpulkan sampel dulu, sampelnya harus diolah dulu gitu ya. Sampai bisa masuk lab itu kan nggak sembarangan ya. Sampel itu kan harus diapakan dulu gitu ya. Kita nggak tahu nanti di PPT-nya di jurnalnya Alvin apa. Tapi menurut penjelasan Pak Darmawan tadi, yang penting adalah dia itu heterogen gitu ya. Paham? Ada pertanyaan di kelompok 2 yang lainnya? Terkait dengan yang BP mungkin? Ini kan HPT nih, HPT cuma Alvin aja kalau nggak salah ya, Satrio ya. Tapi ini penting gitu ya. Penting kenapa? Untuk mahasiswa BP pun, kalau misalnya dia mengambil sampelnya, misalnya kultur jaringan nih ya, kultur jaringan. Tapi kalau kamu mengambil kulturnya itu dari jaringan yang berbeda-beda, kamu harus menggunakan rancangan acak kelompok berarti, jangan rancangan acak lengkap. Tapi kalau kita mengambilnya dari satu tanaman atau dari 3 tanaman sampel tapi varietasnya sama, pakailah rancangan acak kelompok gitu ya. Tapi kalau misalnya itu diambil dari satunya mana-mana ya tempatnya. Kalau varietas pelakuannya kan varietas, berarti misalnya varietasnya 5 katakanlah ya. Varietas 5 itu kan tetap varietas. Jadi pelakuannya adalah varietas. Itu dianggap mungkin tuh gitu ya, karena kan varietas. Tapi kalau sampel-sampel yang ngambil, misalnya ya tadi ya punyanya Alvin itu ngambilnya dari tempat yang beda-beda gitu, lokasinya loh ya, lokasinya. Dan itu lokal itu berarti nggak sama misalnya. Jadi kamu nggak harus berpikiran ini homogen atau heterogen ya bahanku ini ya gitu ya. Ini kalau homogen ya pakailah rancangan acak lengkap. Tapi kalau heterogen artinya ngambilnya dari berbagai macam tempat. Saran saya sih itu mending pakai rancangan acak kelompok. Tapi ada juga yang menganggap itu rancangan acak lengkap, ya nggak apa-apa gitu ya. Ini kan tergantung kalian memikir sudut pandangnya dari kehomogeneitas itu yang kalian yang tahu gitu ya. Kan kamu kenapa, Vin? Nggak bisa kan? Kasih Satrio, Vin, itunya. Punyamu. Izin share screen ya, Bu. Oh iya. Jadi ini ada Pram, Muhammad Abi, Dika, Eri, Putri, Satrio. Tolong ini juga harus kamu pahami juga, walaupun ini HPT kan bisa jadi kamu nanti juga penelitiannya ketahanan terhadap hama, ya varietas yang tahan hama kan bisa ya. Nah ini ya, apa pemanfaatan Rhizobakteri di UB Fares? Nah ini Pak Lukman nih, menggunakan, coba lihat, Rhizobakteri dari gulma di UB Forest. Menurutmu gulmanya cuma satu nggak? Enggak kan? Gulma itu macam-macam toh. Kita nggak tahu what is the gulma is gitu ya. Maksudnya
gulmanya itu banyak. Pokoknya tanaman pengganggu namanya gulma yang nggak dibudidayakan. Nah di situ ternyata ada rizobakterianya. Ya jelas itu homogen, heterogen berarti. Benar nggak Pak Lukman memilih? Coba lihat. Ini Bu Restu sama Pak Lukman nih kayaknya ya. Coba lihat Alvin ke bawah. Ngambilnya dia rancangannya benar, rancangan acak kelompok kan? Berarti metodenya di rancanganmu. Anak rancangan nih. Diuji antagonis agak ke bawah lagi. Nah, atasnya itu nggak ada rancangannya. Nggak ada, Bu. Oke. Ya, nggak apa-apa, ini kan tergantung. Nah, ini uniknya HPT ya. HPT itu bervariasi caranya bikin merancangnya sampai bisa sesuatu yang membuat dia menggunakan rancangan acak. Mana tuh tulisannya rancangan acak kelompok? Di bawah uji Iya, di kasih highlight. Oke. Uniknya di HPT itu banyak kan ujinya itu bisa pakai rancangan, bisa enggak. Jadi nanti kalau ada penelitian itu ada yang dirancang, tapi namanya rancangan lapang itu bisa pakai rancangan kayak rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok atau tidak sama sekali, gitu ya. Tapi untuk yang lain-lainnya, jadi selain yang menggunakan rancangan itu, pengujiannya langsung ke dosennya ya, pasti nanti dikonsultasikan, didiskusikan oleh tim ini, gitu ya. Coba rancangan acak kelompoknya berapa kali itu? 4 ulangan ya? 4 ulangan, perlakuannya 6. Ya. Bisa dibayangin? Bayangin dulu, Vin. Berarti kamu harus menyiapkan berapa unit percobaan tuh? 6 kali 4. Ya, 6 kali 4 toh? Ada 24 toh? Iya. 24 tempat. Katakanlah kotak-kotak yang tadi Pak Dermawan tadi loh. Bisa dibayangin? Bisa, Bu. 24 tempat. Terus habis itu Pak Darmawan mengatakan rancangan acak kelompok itu berarti unit percobaannya itu dibagi menjadi lebih kecil. Berarti unitnya itu dibagi menjadi 4 kelompok atau blok. 4 ya? Iya kan? Iya, benar nggak sih? Iya, Bu. Iya, berarti kan setiap ulangan berapa isinya unitnya? Berarti perlakuan 1 sampai 6. Ya. Terus kelompok 2 berapa isinya juga? 6 juga, Bu. 6 juga. Yang kamu ajak yang mana itu berarti? Cara ngajakmu setiap kelompok, misalnya menggunakan acak kelompok, cara ngajakmu berapa kali itu? Cara ngajaknya berarti ada 4 kali. 4 kali. Bedanya sama rancangan acak lengkap kemarin? Kalau rancangan acak lengkap kemarin sekali, namun seluruh penelitian, Bu, tanpa dibuat blok. Berarti kamu wis paham toh berarti? Kalau menurut asumsi kalian tuh mestinya ini kan rancangan acak kelompoknya, rancangan dia harusnya kan rancangan acak lengkap nih, gitu ya. Mestinya toh kan semuanya sama. Tapi begitu bahannya itu tidak sama, jangan sekali-sekali menggunakan rancangan acak lengkap, nanti datamu agak analisisnya agak susah gitu ya, karena salah satu unsurnya itu nggak masuk gitu ya. Apa unsurnya? Ya tadi judulmu mau, Alvin. Coba ke atas lagi judulmu tadi biar temanmu semua tahu. Judulmu kan Rhizobacteria dari gulma ubivores. Kalau misalnya ya, Vin ya, misalnya nih, Rhizobacteria dari gulma apa ya, Nay? Dari gulma A misalnya. Itu kamu menggunakan rancangan apa ya, Putri ya? Pemanfaatan Rhizobacteria dari gulma A. Nggak boleh ada gulma yang lain. Kamu menggunakan rancangan apa berarti? Apa rancangan? Rancangan lengkap. Nah, jangan apa. Kalau Satu ini hanya 1, berarti dia dianggap heterogen atau homogen? Dianggap apa? Homogen. Homogen. Bisa paham ya di sini ya? Paham ya semuanya ya? Bram, ada pertanyaan buat kamu? Dari kamu kok buat kamu? Nah, ini nggak apa-apa nih sebagai agen, kan dia kan
pemanfaatan ini Bram ya, pertanyaan saya buat kamu nih gitu ya. Anda mungkin dari BP ya, karena kayaknya Alvin aja yang sendiri gitu ya. Nah, menurutmu ini judulnya kan pemanfaatan Rhizobacteria gulma di UB Flores sebagai agen pengendali agen antagonis penyakit layu bakteri pada kentang. Berarti kan ada kentang. Nah, kentangnya ini boleh nggak dia nggak tanaman kentangnya, tapi ada sesuatu yang dia ambil dari kentang karena dia di lab nggak mungkin kan Anem. Menurutmu bisa nggak? Bisa apa enggak, Bram? Bisa? Suaramu mana? Bisa. Apa Bram? Ada suaranya. Oke, terus kemudian kita lihat ya, variabelnya itu ternyata untuk uji antagonisnya dia menggunakan peneliti ini, jadi Pak Lukman CS ini menggunakan rancangan acak kelompok gitu ya. Coba lihat tabel. Coba share tabel. Kemarin kan ada tabel kalau nggak salah ya. Tabelmu mana? Tabel. Oh, dia juga pakai sebentar, kamu lihat ke atas yang ada ACCC-nya itu ya. Oke. Ini penelitian mahal ini berarti ya. Ini karena tadi itu uji patogenisitas, coba lihat. Uji patogenisitasnya pakai molekuler tuh. Pakai identifikasi molekuler ya, berdasarkan hasil ini penelitian mahal nih berarti gitu ya. Jadi bayangkan ya, ini sini ya. Identifikasi bakteri hasil seleksi kalau menggunakan molekuler, nih kebetulan saya satu tim nih gitu ya. Itu maksudnya tim biotek ya, artinya itu dia udah penelitian sendiri dan penelitiannya seperti ini tidak dirancang. Uniknya di HPT, ini uniknya ya, itu ada beberapa macam identifikasi dengan berbagai macam rancangan tuh bisa, gitu ya. Kalau di HPT nih, gitu ya. Tapi itu tidak berlaku, bukan tidak berlaku ya, jarang banget di BP maupun TAMA, gitu ya. Jadi walaupun itu di dalam lab ya, Satrio, Bram, yang dari BP ini semuanya, tapi di dalam satu lab itu ternyata kegiatannya banyak banget. Satu, identifikasi bakteri hasil seleksi nih, gitu ya. Hasilnya ini, tapi ternyata ada juga pengujian aktivitas PGP-nya, misalnya. Kemudian tadi yang menggunakan rancangan tadi. Nggak apa-apa, kalau di HPT itu sah-sah aja. Dan yang identifikasi bakteri hasil seleksi menggunakan biotek itu nggak ada rancangannya. Karena sampelnya nggak banyak gitu ya. Nah itu seperti itu nggak apa-apa. Jadi jangan dianggap kok gitu ya. Padahal kuliahnya dulu dari Bu Rahmi nggak kayak gitu. Enggak, saya nggak bicara tentang ini. Nanti kalau biasanya kalau saya kan biotek nih gitu ya. Kalau saya melakukan penelitian biasanya sampel saya karena nggak banyak, saya nggak akan membuat suatu rancangan yang nggak bisa saya rancang. Kayak biotek ini nggak bisa saya rancang. Misalnya saya isolasi DNA, gimana saya ngerancangnya? Gitu ya, nggak bisa. Ya, tapi kita merencanakan rancangan itu tanpa rancangan. Nah itu ada lagi itu nanti dosen langsung dari dosennya ini. Tapi yang yang kami ini di tim rancangan percobaan ini, apabila memang rancangan yang bisa dirancang, gitu ya, paham ya semuanya ya. Jadi kalau bagi kalian yang pengen penelitian yang nggak bisa dirancang ya nggak apa-apa, misalnya apa namanya itu survei. Kayak tanah itu, ya apa ngerancangi? Tanamannya sudah ada kok, gitu ya. Misalnya kamu survei gulmanya, misalnya di UB Forest, gimana cara ngerancangnya? Gulma itu sudah ada, ya ada caranya. Cara survei jadi cara survei konservasi itu ada caranya, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi unik, kita itu unik banget gitu. Tapi yang khusus untuk yang ini, kalian harus paham rancangan apabila itu dirancang. Kayak gini, di lapangan harusnya di lab itu tidak menggunakan rancangan, tapi karena bahannya itu gulmanya lebih dari satu, macam-macam gulma, dan kita lihat, pokoknya asal kita nemu Rhizobacterium, di gulma apapun kita ambil, nah itu berarti bahannya adalah heterogen. Nah yang kamu review di tugasmu ini adalah itu. Misalnya yang heterogen ini kenapa ya, gitu ya, jadi kelompok ini tuh mereview ini. 2 kan, 1 BP, 1 HPT gitu ya. Jadi benar-benar kamu harus menyadari bahwa kita nggak bisa seenaknya aja, misalnya dosenmu nih,
kamu rancangannya rancangan acak kelompok ya, gitu ya. Tapi kenapa ya kok rancangan acak kelompok, gitu ya? Kamu kan udah kasih jalan nih sama dosenmu ya. Tapi kenapa kok rancangan acak kelompok? Berarti heterogen nih. Apa sih yang di heterogen itu harus kamu cari. Terus cara mengacaknya ya kamu sendiri, kan gitu. Nggak mungkin sih dosenmu mau mengacakkan, kan nggak mungkin. Karena itu memang sudah buku besarmu, buku pintermu sendiri, gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita cari tabel ya, tabel yang tadi dihitung-hitung oleh Pak Darmawan tadi. Kita udah tahu ya, nggak ada pertanyaan kelompok 2 untuk pengacakannya. Justru inilah yang saya minta nanti kelompok ini kamu mengacak sendiri ya. Misalnya gimana cara mengacaknya dengan rancangan acak kelompok yang 24 unit tadi. Kita nggak tahu ini si peneliti itu berapa nih sampelnya, kamu sendiri tentukan gitu loh maksud saya ya. Yang penting udah tahu cara ngacaknya. Alvin, kamu tahu ya cara ngacaknya, nanti dibantu teman-temannya sama yang BP, yang jurnal dari BP. Terus lanjut ke bawah. Lanjut yang bawah, tabel, kita cari tabel. Tabel, stop. Terus, ini yang itu tadi, yang uji antagonis aja ya, yang tabel yang apa tadi yang pakai rancangan. Karena kalau nggak pakai rancangan dia pasti pakai ini, kayak diameter hambat kita. Ada juga nih tabel 1 nih. Coba Eri, kamu kok kelihatan cuma batuk mutok ya Rio? Coba lihat wajahmu kayak apa. Menurutmu ini baca tuh keterangan di bawah tuh, tabel 1 itu yang tadi dijelaskan Pak Darmawan. Hasilnya kayak gini nih kelompok di peneliti ini gitu ya. Kan itu kan yang dijelaskan adalah ANOVA ya. Sebelum jadi ANOVA itu kalau misalnya dia berbeda nyata atau tidak berbeda nyata, kan tadi kayak gitu ya, H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti hipotesisnya itu adalah apa tadi? Pokoknya F hitungnya lebih kecil ya daripada F tabel. Berarti tidak nyata, kan gitu ya. Kalau tidak nyata nggak mungkin tabel ini di belakang itu ada huruf angka-angka, itu ada hurufnya yang tidak sama. Hurufnya itu coba Eri, itu kamu baca keterangan di bawah tabel itu. Coba baca. Angka yang diikuti itu loh. Angka yang diikuti dengan huruf. Coba. Dibaca. Iya, bacaan. Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%. Bentar. Uji DMRT-nya, bentar ya. Apa sih? Bentar banget. Coba kamu lihat kolomnya ya. Kolom itu yang mana berarti? Kolom itu berarti kamu lihat huruf di belakang angka-angka ini. Huruf di belakang angka-angka ini. Kamu jelasinnya gimana nih? Jadi huruf di belakang angka ini, coba ya, angka itu berarti kan yang 3,08, perlakuannya kan 6 nih. Misalnya P1 ini antara 308 sampai kurang lebih tambah 0,12 nih. Di belakangnya ada B kan? Nah, coba perhatiin ya. Nah, ini besok yang akan saya jelaskan bagaimana kita meletakkan angka B, notasi-notasi huruf ini di belakang angka ini minggu depan. Itu adalah uji perbandingannya, ya. Tapi yang penting adalah pemahamanmu bahwa kalau semisal tidak berbeda nyata, berarti nggak mungkin ada huruf-huruf di belakang angka ini. Karena kalau tidak berbeda nyata, berarti tidak diuji lanjut. Ini kalau ada tulisan uji DMRT ini, berarti ada uji lanjutnya. Berarti setiap perlakuan ini nggak sama. Tapi kalau yang diterangkan Pak Darmawan tadi adalah kebetulan contohnya yang tidak berbeda nyata. Kalau tidak berbeda nyata, berarti perlakuan 1 sampai perlakuan 6 itu nggak ada bedanya. Kamu bisa pakai semuanya. Nggak ada yang bisa kamu rekomendasikan di sini, gitu ya. Mau isolat apa aja, bagus aja semuanya, gitu ya.
Tapi kalau Tapi kalau kita lihat di sini, enggak. Kalau misalnya kita lihat di sini, mohon maaf ya, itu nggak tahu siapa dari tadi telepon, saya nggak kenal. Jadi kalau misalnya di sini ada hurufnya, ada huruf ya di sini ya, ada hurufnya berarti ini berbeda nyata, artinya F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Sehingga kamu harus melanjutkan uji DMRT. Ini memilihnya adalah DMRT ya. Nanti minggu depan itu ada 4 macam uji yang harus kamu kuasain, gitu ya. Yang wajib kamu kuasai untuk kuliah ini adalah rancangan acak lengkap, acak kelompok, dan ada 4 uji utama yang harus kamu lakukan. Contohnya seperti ini nggak berlaku untuk HPT aja, tapi BP dan tanah juga, gitu ya. Artinya kalau misalnya di belakang, kalau di belakang, sorry nggak bisa kecilin ya saya. Jadi kalau di belakang huruf itu ada huruf-huruf ini ya, belakang angka ada huruf, berarti ini tidak, ini berbeda nyata. Walaupun keterangan di bawahnya itu menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata, kalau hasilnya itu nggak ada sama sekali huruf belakangnya, berarti semua perlakuannya itu sama, dan kamu tidak usah melanjutkan ke uji lanjut. Itu intinya, inti dari nanti tentang cara ngitungnya itu nanti banyak di praktikum ya, saya nggak terlalu menjelaskan ini gitu ya. Nanti di praktikum kamu ikuti baik-baik, tapi di sini saya memberikan pandangan filosofinya di mana kamu merancangnya itu gimana caranya, gimana kamu mengambil keputusan untuk menggunakan rancangan, gimana kamu menentukan ini berbeda nyata apa enggak, kan gitu ya. Nah kalau dalam hal ini berarti dia berbeda nyata. Interpretasinya berarti bahwa P1 sampai P6 itu bedanya banyak banget gitu ya, ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan, kalau kita mau merekomendasikan isolat ini untuk bisa digunakan sebagai agen pengendali hayati tadi misalnya, berarti kan kamu memilih yang paling bagus nih, gitu ya. Untuk seorang lulusan sarjana pertanian itu biasanya disuruh merekomendasikan oleh perusahaannya varietas mana yang terbaik, pestisida mana yang terbaik, insektisida mana yang terbaik, apalagi pupuk mana yang terbaik gitu ya. Nah kamu hitungnya harus pakai kayak gini menganalisisnya. Nah kebetulan contohnya kan ini HPT nih gitu ya, tanah isolatnya itu ngambilnya dari mana tadi, gulma ya, rhizobacterianya gitu ya. Berarti kamu nanti akan disuruh untuk penelitian ini adalah untuk memilih, kan tadi ada yang kontrol positif ya, bakterinya sendiri nih P1 ya. Gak apa-apa, biasanya memang dibuat kontrolnya juga gak apa-apa. Kalau di BP itu biasanya P0 gak pakai apa-apa, gak pakai pupuk misalnya ya, itu nggak apa-apa juga. Jadi yang mulai P2 sampai P6 itu yang mau kamu cari perbedaannya. Interpretasinya misalnya ya, katakanlah ini untuk ilustrasi minggu depan, ini kan ada B, 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 A, A ya, berarti. Menurutmu Putri, ini artinya apa ya? Apa artinya ini? A sama B ini apa artinya? Ini kita belum tahu bayangan ya, kita nggak tahu bayangan deh. Menurutmu apa ini? Ini sama kah atau berbeda? Sepertinya ada sedikit perbedaan, Bu. Oke. Kamu lihat sama keteranganmu itu, kamu bisa nyimpulin apa di situ? Jika itu keterangan yang dibaca oleh Eri tadi, itu kan angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Artinya apa, Dika? Berarti kalau misalnya B semuanya ini berarti ada bedanya nggak? Jadi untuk perlakuan yang memiliki huruf B ini tidak memiliki perbedaan, Bu. Kalau yang dengan huruf A? Dengan huruf A memiliki perbedaan. Jadi yang perlakuan P5 sama P6 itu sama, memiliki menunjukkan hasil yang sama, sedangkan yang 1, 2, 3, 4 ini berbeda. Oke,
Berarti gini semuanya yang kelompok 2 nanti reviewmu bahwa interpretasinya saya nggak mau yang lain-lainnya ya, yang pokoknya menggunakan rancangan ini aja kan tabel 1 nih yang ada ABBC-nya. Nah itu kamu interpretasikan berarti di dalam perlakuan ini ada 2 kelompok nih gitu ya. Berarti kelompok yang B sama kelompok yang A. Semua yang di belakangnya A itu berarti tidak berbeda nyata. Tapi semua yang kalau dibandingkan berarti A dan B itu ada bedanya. Kalau kamu mau membandingkan, berarti nggak bisa membandingkan satu-satu gini. Berarti kelompok yang B ini bisa kamu pilih, semuanya bisa kamu pakai nih, gitu ya. Tapi kelompok yang A ini tergantung mau dipakai apa dulu nih, efektivitasnya ya. Kamu kalau mau, misalnya ini saya lihat tuh A sama B nih, berarti yang kalau saya menginterpretasikan nih, gitu ya. Bakterisida streptomycin sulfat ini untuk apa ya? Ya Alvin ya? Alvin keluar ya tadi? Alvin? Bakterisida streptomycin itu untuk apa, Alvin? Kontrol apa? Sebagai kontrol positif. Nah, ya artinya apa? Ya. Komponen HPT. Artinya berarti kalau kontrol positif itu kan berarti isolat ini kan fungsinya sama dengan bakteri toh? Bisa? Paham? Iya, Bu. Ya. Berarti artinya kalau misalnya yang BB ini semuanya itu sama dengan bakterisida, berarti kamu bisa menggunakan isolat apapun yang P2, P3, P4 ya? P2, P3, P4. Tapi jangan gunakan yang P5 sama P6 misalnya, karena ternyata efektivitas hambatnya kecil. Lebih kecil daripada yang B. Ini kalau kamu mau merekomendasikan sih gitu ya. Bisa paham ya? Jadi kamu nggak boleh merekomendasikan cuma satu nih, P2 aja enggak. Tapi kamu harus menyertakan P2 sama P3 sampai ini loh, yang P4 ini loh. P2 sampai P4 ini. Bisa paham ya di sini? Nah, itu artinya berbeda nyata yang di keterangan ini. Jadi, keterangan yang di sini itu pasti selalu ada di skripsi-skripsi manapun gitu. Seluruh dunia pun ya kayak gini. Tapi kamu harus tahu maksudnya. Kalau jadi sekarang kita tidak boleh, kalau sudah meletakkan huruf-huruf di belakang angka ini, kamu sudah nggak boleh lihat hurufnya, angkanya. Jadi, nilai 2,83 itu akan sama dengan 3,28 berarti. Oke? Nah, sekarang tinggal kamu aja. Kalau gitu, kalau sama-sama semuanya berfungsi, kayaknya kalau aku pengen ya pakai P3 aja deh, gitu ya. Soalnya kan, ternyata dia kalau secara logik, nggak boleh kamu masukkan sebenarnya 3,28, karena penghambatannya itu sama dengan bakterisida streptomycin dengan nilai B, gitu kan. Berarti kamu tidak boleh memilih salah satunya ya, empat-empatnya ya kamu pilih untuk kamu rekomendasikan. Berarti P2, P3, P4 karena pembandingnya kan P1 ini. Nah sekarang kamu kalau menginterpretasi dengan yang perlakuan 5 sama 6 itu berarti dia berbeda nyata nih sama P5, P6 karena ternyata dia lebih rendah ya artinya, karena A-nya kan itu urutan pertama, berarti kan lebih rendah daripada B. Kalau di sini karena A-nya ini kita lihat angka-angkanya paling rendah nih, gitu. Jadi paling dihitung mundur ini, berarti dari besar ke kecil. Nanti cara ngitungnya ya, tapi itu untuk minggu depan. Nah, rancangan ini adalah untuk melihat bahwa isolat ini tuh nggak ada yang sama nih, berarti memang dari gulma yang nggak sama. Ternyata efektivitasnya sama. Yang P2, P3, P4 dan yang P5 sama P6 itu berbeda, nyata loh berbedanya, ya kan? Nyata kan, karena ternyata efektivitasnya nggak sebaik yang P2, P3, P4. Jadi kesimpulannya nggak boleh kamu satu-satu, kamu harus menyebutkan bahwa isolat P5 dan P6 itu satu kesatuan, berbeda nyata dengan isolat P2, P3, P4. Kamu mau merekomendasikan berarti karena dia itu ternyata sebanding dengan kontrol positif, berarti kamu kalau saya lebih memilih P2, P3, P4 untuk dijadikan agen pengendali hayati tadi, karena efektivitasnya lebih besar, kan gitu aja. Nah nanti kamu tinggal cerita tuh gitu ya,
cerita di pembahasan kayak gimana nih, kayak ceritanya kayak gitu. Nah sekarang perhitungannya, kita akan belajar perhitungannya nanti ya, nanti kita belajar bagaimana kita menentukan rancangan itu udah poin terbesar, jadi 75% dari suatu percobaan itu akan berhasil. Kalau kamu benar caramu merancang, cara berpikirnya itu benar, itu berarti udah dosenmu udah sangat bahagia itu kalau misalnya kamu udah ngerti gitu ya. Apalagi nanti pengambilan foto juga nggak boleh sembarangan gitu ya. Nah itu BP apalagi tuh kadang-kadang kalau saya lihat tuh, ini saya lihat ya, mungkin karena kalau di pemuliaan saya itu foto itu menjadi penting. Ini satu klien sama saya, Pak Lukman tuh satu tim sama saya. Jadi pengambilan foto itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Karena foto itu bercerita. Kita nggak usah foto lah, foto kita di lapangan, ngapain, kita juga yang ngerjain. Tapi kalau kita di BP, saya lihat sering itu, kalau misalnya di lab yang SDL itu, saya lihat, mau lihat tanamannya, tapi yang di foto itu hamparannya. Nggak mau dilihat apanya ini gitu ya. Tapi kita kan harus menunjukkan profiling lapangnya gimana, misalnya tanaman yang kena penyakit itu gimana sih gitu ya. Ya tampilkan aja tanaman yang kena penyakitnya, jangan yang satu hamparan yang kena penyakit di foto semua. Lagi ngomong apa gitu ya, nggak bisa cerita gitu loh di sini. Nah kalau gini gambar 2 coba contohnya ya, kamu lihat Alvin ini foto, bagus banget nih cara motonya gitu ya. Ini kalau zona bening yang dihasilkan, zona beningnya kelihatan nggak Alvin? Kayak tahu? Nah ini bercerita. Nah ini bercerita di sini nih. Jangan cerita tentang pertumbuhan sawi besar, tapi sing di foto itu batangnya tok. Yo gak iso gitu ya. Nah itu banyak yang nggak tahu caranya, tapi nanti dikasih tahu kok anunya ya. Kalau saya terutama, kalau saya tuh pasti ngasih tahu Pak Lukman sama Bu Restu ini karena satu klien satu ini ya, pasti kita harus ngasih tahu gimana caranya kan gitu ya, supaya kita mendapatkan gambar yang bagus. Nggak usah banyak nggak fotonya, tapi satu kali foto itu berbicara banyak gitu ya, maknanya ada. Jadi itu ya kelompok 2 interpretasinya sesuai yang disebutkan Pak Darmawan. Nah, untuk bisa dapat 3,08 itu kan ada caranya, ada datanya. Ada nggak tabel lain ya, Alvin ya? Hanya di bawah ada. Apa coba cari yang AB. Ini ada agak unik ya. Presentasi kejadian ini juga di ya, coba lihat ya. Semuanya sekarang ini contoh yang bagus. Presentasi kejadian penyakit ini ada fase ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ternyata yang ada huruf-hurufnya itu hanya yang 3, 4, 5 kan? Berarti pada saat umur presentasi kejadian penyakit 3 MSA ini gitu ya. Ini berarti itu berbeda nyata nih antar pelakuan. Sama Aquades tuh ini, P1-nya Aquades. Berarti kontrolnya itu apa ini? Gak ngerti aku. Kalau di ini ya, kenapa di Aquades ya? Karena dia ternyata nggak pakai bakteri supaya dia tahu terinfeksi apa enggak kan mestinya ya. Tapi kalau di sini nggak ada, berarti ini berarti tidak berbeda nyata ya pada umur 1 dan 2. Bisa paham ya? Jadi dia belum menginfeksi itu pada umur 1, 2, makanya itu tidak berbeda nyata. Tapi kalau sudah umur 3, 4, 5, katakanlah ini umur 3, 4, 5 ya, saya nggak tahu ini berapa ini MSA-nya. Nah itu ternyata setiap perlakuan ada bedanya nih, gitu ya. Coba kamu lihat nih, coba lihat tuh ya, Alvin, pahami itu yang 3 ini loh, Vin. Semuanya A ya di bawah ya. Semuanya A kan? Berarti perlakuan P2 sampai P6 ini nggak ada bedanya nih sama Aquades. Berarti kan berbeda nih. Kalau berbeda berarti kejadian penyakitnya kalau memang P1 itu hanya Aquades saja ya nggak mungkin kena penyakit ya. Tapi coba lihat nih kayak yang keempat. Ternyata perlakuan yang hanya kena Aquades pun akhirnya juga kena nih. Karena P di sini ya. Ini A-nya. Oh, sama ding, sama ya. Coba lihat ini A semua ya. Kalau yang ini yang ini enggak sama semua nih. Ya kan? A, B, C, D sampai F ini kalau nggak salah ya. Enggak sama semuanya. Jadi ini kalau ini kan langsung sama nih, tapi ternyata kalau saya jadi penelitinya ini mestinya gitu. Yang akan saya bahas itu poinnya yang paling saya rekomendasikan yang poin kelima. Kenapa poin kelima? Mungkin ini mentok-mentoknya gitu ya. Mentok yang
parah-parahnya gitu ya, penyerangannya itu di kelima. Tapi kalau 3-4 tuh baru muncul gejala-gejala aja gitu, karena kan artinya berarti kejadian penyakit itu dia muncul pada umur 5 nih, bukan di 3 sama 4 berarti. Walaupun sebenarnya dia berbeda nyata gitu loh. Tapi karena beda nyatanya semuanya nggak ada bedanya sama dengan yang akuatis, berarti nggak masalah, dia pasti sama aja, nggak ada bedanya. Tapi begitu masuk ke umur 5, berarti persentase kejadian penyakit ini munculnya pada umur 5 MSI ini. Paham ya di sini? Coba lihat, bedakan yang di belakangnya. Nah, cara kita meletakkannya minggu depan, nah seperti itu evaluasinya. Cara perhitungan yang seperti Pak Darmawan nanti banyak di praktikum ya, saya nggak terlalu bahas. Intinya yang penting adalah pada saat kamu menghitung, saya kasih, oke ini kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini berapa menit lagi ya kita ya? Sudah selesai? Terus mari. Berapa menit nih? Kurang 3 menit ya? 3 menit tapi penting. Kamu buka lagi videonya Pak Darmawan yang hitungan ya, Satrio ya? Atau siapa tadi? Buka lagi, ini sangat penting yang kadang-kadang mahasiswa itu selalu salah ya. Salah karena panik, bukan salah karena nggak tahu, tapi karena panik. Udah tahu, tapi karena panik. Nah, saya kasih tahu ini triknya sama tipnya ya. Anda harus berhati-hati di sini, gitu ya. Jadi tadi kan tentang rancangan, bagaimana peletakannya. Kalau Alvin sudah tahu, berarti semuanya tahu, gitu ya. Nah, terus Satria terus sampai yang ada hitungan ya, ada hitungan-hitungan gitu yang ada data. Ada hitungan-hitungan yang ada warna-warna tadi terus. Oke, terus. Yang ada warna tadi hitungannya itu pakai warna-warna. Nah, ini stop. Agak besarin dikit ya. Jadi gini ya semuanya. Jadi kalau kamu mau menghitung gitu ya, ANOVA. Jadi sebelum kita dapat huruf-huruf itu, berarti kita harus menghitung tabel ANOVA. Kalau misalnya variabel pengamatannya ada 10, berarti ada 10 tabel ANOVA. Dipahami ya? Jadi kalau misalnya tadi ada berapa tabel ya, tadi itu ya, itu berarti setiap, misalnya tadi tabel nomor 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. ANOVA-nya berarti harus 5. Satu tabel itu ada 5 ANOVA berarti, gitu ya. Nah, sekarang cara ngitungnya. Kita masuk ke satu tabel yang 1 ANOVA dulu. Nah, kamu ini yang biasanya salah, gitu ya, adalah komponen ANOVA itu semua dikuadratkan. Coba nih ya, ini kuadrat semuanya. Kemudian JKP, coba lihat. Bedanya kalau di mana di rancangan acak kelompok itu tidak ada ulangan, tidak ada rancangan acak lengkap tuh nggak ada blok atau ulangan. Kalau di sini ada. Nah, ini ya yang harus hati-hati. JKP-mu berapa tadi, Vin? Perlakuanmu ada berapa, Vin? 6. Ada 6, Bu. Ya. Berarti pembaginya itu harus ulangannya. Coba kamu lihat yang ada angka 4. Ini kan contoh di sana kan 4 ya. Ulanganmu berapa tadi? 4 toh? Iya. 4 ya. Nah, berarti cocok nih. Ya, perlakuannya 6. Pembaginya itu berarti ulangannya. Nah, kalau orang panik, biasanya pembaginya perlakuannya. Jadi 6. Salah, pasti. Salah ya. Di sini yang saya kasih tahu ini adalah menjadi hal yang penting tuh. Pembaginya. Nah, kalau JKU coba lihat. Ulanganmu berapa, Vin? 4. Iya. Pembaginya berarti harus perlakuan di sini 6. Bisa paham ya? Jadi kamu ini yang sering banget salah. Jadi salah itu enggak boleh salah. Coba sekarang lihat hitungannya ya Satrio yang sebelumnya, angka-angkanya. Jadi itu pertama. Yang kedua ini. Perhatikan angka-angka yang total, gitu ya. Apabila total yang vertikal V1 sampai V6 ditambahkan itu kan 664 berapa nih? 0, berapa itu ya? Nah, anggaplah 664 ya. Ini harus sama dengan penambahan ulangannya. Jadi 174,75 ditambah 162,64 ditambah 164,66
ditambah 161,99 itu harus 664. Sama dengan penambahan 1,106, 89, 117, 95, 131, 124. Kalau ini nggak sama, ini yang bikin panik. Jadi intinya itu kata Pak Darmawan benar tadi, harus teliti. Begitu kamu nggak teliti di sini, kamu akan panik semuanya salah. Jadi hati-hati. Tapi kalau terlalu hati-hati, waktunya lama ya. Jadi makanya kamu perlu latihan, kan gitu kan? Nah, kalau latihannya itu akan banyak di praktikum ya. Kalau di sini saya memberikan poin-poinnya, teorinya bagaimana. Oke, ada pertanyaan? Ini dua hal yang sering terjadi ya. Ini saya peringatkan, pokoknya kamu nggak usah panik, pokoknya don't be panic gitu ya. Hitung baik-baik gitu ya. Jangan sampai hitunganmu itu harus mengulang 2 kali. Itu aja sih saran saya. Karena kamu begitu nggak dapat yang angka yang sama dari 664, kamu akan panik sampai pembaginya bisa salah gitu ya nantinya. Terus ada lagi, balik lagi ke hitungan yang tadi, yang ada rumus tadi. Nah, ini faktor koreksi ini ada yang nggak dikurangkan, saking paniknya. Ya salah. Kamu nggak akan nemu huruf A, B, C, D-nya nanti. Nggak akan nemu, gitu ya. Bisa paham ya? Ada 3 hal yang kesalahan yang sering banget dialami, yaitu di CKP, CKU, F faktor koreksi yang nggak dikurangkan, sama ketelitian kita menghitung kuadrat totalnya, total semuanya itu. Nah, itu aja. Jadi kelompok 2, kamu evaluasi sendiri, jurnal tadi, sampai saya nggak butuh hitungannya karena kamu nggak ada data mentahnya ya, karena kan ini hanya kita reviewnya nanti berdasarkan ini homogennya apa, interpretasinya apa, dia itu berbeda nyata apa enggak, udah sih cukup itu aja, gitu ya. Sama dengan yang kelompok 1. Oke, baik. Minggu depan saya juga akan memberikan suplemennya Pak Darmawan juga, moga-moga saya dikasih yang baru, gitu ya, karena katanya ada revisi sih, gitu ya. Jadi bagaimana kita memutuskan apabila analisisnya itu berbeda nyata. Kalau berbeda nyata berarti kita harus lanjut uji untuk bisa mendapatkan huruf-huruf tadi. Apa jenengnya itu Alvin, gitu ya, Alvin yang contohnya dari Alvin tadi, sehingga kamu paham kenapa sih aku pakai DMRT nih, Pak Lukman ini kok pakai DMRT, kenapa aku nggak pakai BNC, kenapa aku nggak pakai BNT, kok saya mau malah pakai DMRT ya, gitu ya. Itu ada alasannya ya. Semua analisis itu nggak salah gitu ya. Tapi tergantung kitanya mau yang mana gitu ya. Kalau Pak Lukman sukanya DMRT, saya sukanya BNJ. Ada alasannya saya juga gitu ya. Alvin sukanya BNT juga nggak apa-apa Vin gitu ya. Misalnya nanti gak apa-apa milih kok ya. Tapi kamu harus bertanggung jawab dengan bagaimana cara menganalisisnya sampai kesimpulan tadi gitu ya, karena setiap analisis itu ada kelebihan sama kekurangannya. Sama lah kayak manusia, Alvin kan nggak baik-baik terus gitu ya, dia nggak bagusnya ya. Jadi kita itu memang ada buruk, ada negatif, ada positifnya. Sama dengan kalau kita mengambil resiko ya. Kalau saya ngambil ini pasti resikonya kayak gini, baiknya gini, buruknya kayak gini. Itu harus kita ambil kayak gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Pokoknya jurnal-jurnal itu, Vin, sama yang rancangan acak kelompok, tetap kamu pakai untuk jadi rujukan ya. Kalau seandainya penelitian kita kayak gini itu gimana nanti kita mendesainnya. Saya tahu nanti semester depan itu pasti kamu udah punya rancangan lah. Kalau mau lulus 4 tahun berarti risetku kira-kira kayak gini. Dosen saya mungkin ada proyek ya, atau tidak pun nggak apa-apa. Nah, berarti kita harus bagaimana. Nah, itu udah kita di bayangan kita udah tahu gitu ya. Baik, itu saja. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang analisis gitu ya, uji perbandingan berganda. Terus tentang presensi ternyata saya nggak bisa double ya ini tadi ya. Ya apa ini? Yang kemarin sudah kamu laporkan ya? Yang presensi yang minggu ketiga yang tiba-tiba laptop jaringan kita nggak bagus itu? Bisa? Bisa menjawab Bu. Gimana? Abigail, ya. Bu, saya sedang tidak bisa outcome karena pakai HP dan lagi nggak apa-apa. Ya, Bu.
Jadi kemarin saya udah lapor ke akademik, Bu. Terus Rupanya dari akademik kemarin juga agak slow respon kan, Bu. Terus saya diarahkan lagi untuk chat ke ada beberapa nomor kontak lagi, tapi yang kontak itu belum saya hubungin lagi, Bu. ya sudah, berarti itu saya, atau gini aja ya, atau besok saya buka absennya untuk ganti yang ketiga gitu aja, nggak apa-apa ya. Nanti saya tak WA kamu gitu ya. Nomormu kan ada di situ ya. Kamu ingetin saya, Bu, waktunya absen gitu aja. Nanti saya tak buka. Bu, minggu lalu saya beri nomor ke Ibu, Bu, nomor saya, tapi Ibu Iya. belum beri nomor saya belum punya nomor Ibu, Bu. Oh gitu. Ya wis, nanti kamu anu lagi ya. Ya wis, nanti gimana saya? Kamu nggak punya nomor saya ya berarti? Mungkin bisa di kolom chat, Bu. Apakah Ya boleh? wis, nanti aja ya. Oke. Apa namanya, nanti saya buka presensinya, terus apanya, ini dari tadi saya